Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam. aku di sini sebagai moderator. Nah, buat mempersingkat waktu, dari kelompok Jawa Tengah bisa langsung presentasi aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku di sini sebagai moderator. Nah, buat mempersingkat waktu, dari kelompok Jawa Tengah bisa langsung presentasi aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk kami dari kelompok Jawa Tengah. Sebelumnya, saya perkenalkan kelompok kami yang pertama, kelompok 2. Perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Aulianisa dengan nomor NIM M08210111, lalu Ayu Intan dengan nomor NIM M08211012, lalu Bisma Yoga dengan nomor NIM M08211013, lalu Kalista Fabiola dengan nomor NIM M08211015, lalu Calvin Levianto dengan nomor NIM M08211016, lalu Ceciliana dengan nomor NIM M08211017, lalu ada Chandra Dikta dengan nomor NIM M08211018, lalu saya Davan Waskito dengan nomor NIM M08211020, dan Vida Arlisia dengan nomor NIM M08211072. Dalam permasalahan di Jawa Tengah, kami mengambil 5 topik utama. Yang pertama, aerob di Semarang. Yang kedua, eutrofikasi eceng gondok di Kabupaten Semarang. Lalu yang ketiga, abrasi pesisir Kabupaten Brebes. Yang keempat, pencemaran estuari Sungai BKB Kota Semarang. Dan yang terakhir, kebakaran area vegetasi ekosistem di Gunung Ungaran. Yang pertama yaitu aerob di Semarang. Semarang merupakan salah satu kota yang terletak di wilayah pantai utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir Semarang memiliki topografi yang landai dengan sebagian besar wilayahnya hampir sama tingginya dengan permukaan laut. Ini berdasarkan Bapeda dalam Ramadhani 2011. Sehingga di wilayah pesisir Semarang sering terjadi banjirop yang diakibatkan oleh kenaikan air laut. Next.
Ini merupakan gambar banjirop di Semarang. Selanjutnya, cara mengatasi dengan pendekatan sosiologi. Yang pertama, mengurangi penyebab dari efek rumah kaca yang menimbulkan kenaikan air laut. Yang kedua, membuat hutan mangrove di sekitar pesisir pantai yang mengalami banjir. Selanjutnya, merubah tata kota di daerah utara Semarang agar tanah tidak semakin menurun tiap tahunnya. Yang terakhir, mengedukasikan ke masyarakat bagaimana cara menyelamatkan diri ketika terjadi banjir rob. Next. Yang terakhir, selain itu, cara untuk mengatasi banjir rob adalah dengan mengedukasikan ke masyarakat bagaimana cara menyelamatkan diri ketika banjir rob datang dan bagaimana kita sebagai pejuang lingkungan melakukan yang seharusnya bersama-sama dengan masyarakat. Selanjutnya ada eutrofikasi eceng gondok Danau Rawapening. Rawapening merupakan salah satu danau yang menjadi sumber daya air bagi beberapa masyarakat di Kabupaten Semarang. Namun, sekarang Danau Rawapening di beberapa wilayah mengalami eutrofikasi. Permasalahan eutrofikasi yang sangat nyata adalah blooming eceng gondok yang meningkat tajam di tubuh danau. Eutrofikasi dipicu oleh proses-proses antropogenik atau aktivitas manusia pada Danau Rawapening seperti pencemaran limbah pada sektor pertanian, peternakan, pemukiman, dan industri. Dari Mardianto et al. 2021. Next. Berikut terdapat dokumentasi eutrofikasi eceng gondok di Rawapening. Terlihat bahwa eceng gondok telah mendominasi Rawapening yang menyebabkan beberapa permasalahan lingkungan. Next. Terdapat 5 akibat munculnya dari eceng gondok. Yang pertama, pendangkalan atau sedimentasi. Yang kedua, air kekurangan oksigen. Yang ketiga, kematian berbagai organisme perairan. Yang keempat, mematikan mata pencarian masyarakat. Yang kelima, banjir karena mempengaruhi daya tampung air. Solusi dan pendekatan sosiologis yang dapat dilakukan ada 4 cara. Yang pertama, dengan alat hukum untuk memadukan berbagai kepentingan dalam proses perumusan, penerapan, monitoring, dan evaluasi. Yang kedua, melakukan negosiasi multi-stakeholder dan meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat. Yang ketiga, melakukan perbaikan tata ruang kawasan danau, das, dan perbaikan pembuangan limbah. Dan terakhir, melakukan sosialisasi pengolahan eceng gondok menjadi barang bernilai ekonomis. Masalah yang ketiga adalah abrasi pesisir pantai Brebes. Adanya faktor alam dan faktor manusia dalam lingkungan menyebabkan masalah lingkungan terjadi, mulai dari sedimentasi dan erosi pantai, serta kenaikan permukaan air laut, hingga perencanaan dan pengelolaan SDA yang tidak seimbang di daerah pesisir Brebes. Mulai dari berkurangnya hutan mangrove karena bertambahnya lahan pertambakan di pesisir pantai menyebabkan abrasi terjadi dan merusak tambak milik warga sekitar. Next. Nah, ini adalah dokumentasi abrasi yang terjadi di pesisir kota Brebes. Nah, cara mengatasi dan perlakuan dengan pendekatan sosiologi yang dilakukan adalah mulai dari rehabilitasi, kemudian membangun struktur pelindung pantai, membuat peraturan daerah sepadan pantai dan sepadan sungai, inventarisasi kepemilikan lahan, pengelolaan di wilayah pesisir pantai, serta memberikan pendekatan serta sosialisasi kepada masyarakat di Kota Brebes.
Halo? Silakan dilanjutkan, waktunya ada 2 menit 20 detik. Yang selanjutnya adalah pencemaran estuari Sungai BKB Kota Semarang. Nah, jadi indeks kualitas air di estuari BKB tergolong tinggi dengan nilai 51,94. Kontaminan yang mencemari tersusun atas TSS, nitrat, serta fosfat dengan besarnya pencemaran TSS berkisar 22.751.493 hingga 117.256.591 kg per hari. Nitrat yang berkisar itu sekitar 154.019 hingga 1.843.323 kg per hari, dan fosfatnya berkisar antara 0 sampai 835.463 kg per hari. Beban pencemaran telah melampaui kapasitas asimilasi sungai sehingga menimbulkan pencemaran air. Adapun sumber pencemaran berasal dari kegiatan-kegiatan yang berada di daerah aliran sungai, yaitu pertanian serta pemukiman. Ini adalah dokumentasi potret banjir yang terjadi di Kota Semarang. Cara mengatasi melalui pendekatan sosiologinya adalah berkaitan dengan sektor pertanian dan industri yang disebabkan oleh pabrik yang ada di sekitarnya, dilakukan dengan jalur hukum sesuai dengan ketentuan perlakuan perundangan yang berlaku. Negosiasi yang dilakukan antar warga yang tinggal di pemukiman sekitar untuk mencari jalan keluar agar pihak pabrik bertanggung jawab mengenai pembuangan limbah ke sungai. Sekarang yang oleh pemerintah adalah estuari BKB yang dijadikan sebagai objek wisata dengan pengedukativan. Yang terakhir adalah kebakaran area vegetasi Gunung Unggaran. Kebakaran pada area vegetasi Gunung Unggaran pada Agustus 2015 dilaporkan sebagai kebakaran terbesar dari 5 kali kebakaran yang terjadi pada 16 tahun terakhir dan telah merusak lebih dari 15 hektar ekosistem di lereng sisi barat laut gunung. Faktor klimatis dan faktor aktivitas pendaki gunung diperkirakan menjadi penyebab kebakaran tersebut. Di sini dapat kita lihat mengenai kebakaran yang terjadi dan liputan oleh beritanya. Akibat dari adanya kebakaran ini adalah yang pertama, menghilangkan habitat tumbuhan dan hewan. Yang kedua, berlangsungnya degradasi kualitas kesuburan tanah. Dan yang ketiga, masyarakat merasakan adanya penurunan debit air yang mengalir. Kemudian, solusi dan pendekatan sosial